warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara talk show Tambak Beras TV ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta kita semua sebagai umatnya. Sahabat, teman-teman penonton Tambak Beras TV dimanapun kalian berada, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sungguh istimewa. Beliau adalah Ning Lu'lu'atul Hisanah. Bersama Ning Lu'lu'atul Hisanah kita akan membahas tema yang sungguh relevan sekali dengan kaum muslimah, yakni hal-hal yang harus diperhatikan bagi seorang wanita saat berhalangan puasa dalam hukum Islam. Sebagai wanita, tentu kita pernah dalam kondisi di mana kita tidak bisa berpuasa, entah itu sebab haid, nifas, atau kondisi-kondisi tertentu. Namun bagaimana sebenarnya menurut pandangan Islam terkait hal tersebut? Nah, ini dari teman-teman Tambak Beras TV ada 3 pertanyaan. Baik. Pertanyaan yang pertama, apakah cukup jika seorang muslimah itu berhalangan berpuasa dengan hanya mengganti puasanya di hari lain, atau ada ketentuan lain, misal membayar fidyah? Pertanyaan yang kedua, adakah amalan yang tetap bisa kita lakukan saat kita berhalangan untuk berpuasa, tetapi kita juga bisa mendapatkan pahala dari amalan tersebut? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menjaga hati agar tetap tenang dan produktif di hari-hari tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ini akan dijawab oleh narasumber kita yang sungguh luar biasa ini. Beliau Ning Lu'lu'atul Hisanah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Oke. Berkaitan dengan apa sih yang bisa dilakukan ketika wanita berhalangan berpuasa selama bulan Ramadan, ya. Dan tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah cukup dengan mengqadha? Kemudian yang kedua, apa yang bisa dilakukan? Dan yang ketiga, bagaimana kemudian mengelola hati pikiran agar tetap bisa produktif. Baik, mungkin saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Apakah cukup dengan mengqadha puasa? Nah, sebenarnya wanita atau perempuan yang berhalangan untuk melaksanakan ibadah puasa dalam hukum Islam bisa kita kategorikan 2, ya. Yang pertama adalah perempuan yang haid, yang kedua adalah perempuan yang mengalami nifas. Nah, bagi perempuan yang haid, maka caranya memang cukup dengan mengqadha puasanya. Itu apabila dia mengqadha tepat waktu. Artinya hutang sekarang, kemudian hutang pada bulan puasa sekarang, kemudian dibayar pada periode sebelum bulan puasa berikutnya, maka dia cukup dengan mengqadha puasanya. Apabila dia kemudian lupa hitungannya, maka baik sekali apabila dia kemudian menggenapkan atau melebihkan pembayaran hutang puasanya. Nah, apabila orang tersebut nifas sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, dapat kita pahami bahwa orang yang nifas adalah orang yang mengalami proses persalinan. Artinya dia memiliki anak. Nah, ada 2 hal. Yang pertama adalah kalau dia memang nifas, maka ya cukup qadha aja. Tapi setelahnya itu ada sebenarnya rukhsah bagi ibu yang setelah melahirkan, masih dalam proses menyusui awal mungkin ya, masih sangat rentan. Ada rukhsah sebenarnya untuk dia boleh tidak berpuasa. Tapi ini sebenarnya tidak bukan berhalangan, tapi dia dibolehkan tidak berpuasa walaupun dia tidak sedang dalam kondisi nifas. Ketika kemudian dia merasa lemah untuk melaksanakan ibadah puasa, maka boleh dia tidak berpuasa, tapi setelahnya tetap mengqadha. Akan tetapi kalau dia tidak berpuasa kemudian mengkhawatirkan kondisi bayinya, itu maka ada double nih, selain qadha dia juga harus membayar fidyah. Karena ada kekhawatiran terhadap bayinya atau bahkan pada orang yang hamil. Orang yang hamil juga mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa namun nanti mengqadha. Tapi ketentuannya sama, apabila dia ada kekhawatiran terhadap kondisi janinnya, gitu, maka ada tambahan membayar fidyah, begitu.
Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang bisa dilakukan ketika perempuan mengalami halangan untuk berpuasa? Yang bisa dilakukan kalau kita tetap ingin menghidupkan suasana Ramadan bagi perempuan-perempuan yang berhalangan tadi, kita bisa menggantinya dengan diantaranya memperbanyak sholawat. Karena sholawat itu adalah suatu bentuk ibadah yang sebenarnya cukup mudah ya. Artinya kita cukup mengucapkan Shallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sebanyak-banyaknya. Itu memiliki fadilah yang luar biasa. Yang kedua adalah tetap melakukan dzikir. Dzikir tidak dibatasi harus dalam keadaan suci. Memang afdolnya adalah dalam kondisi suci, tapi itu pun tidak apa-apa. Artinya kita bisa sewaktu-waktu mengatakan Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah, gitu ya. Sebanyak-banyaknya selama kita dalam kondisi berhalangan. Nah, yang ketiga yang bisa dilakukan juga adalah dalam bulan Ramadan sebenarnya kan kita sebenarnya adalah bulan yang penuh dengan bonus. Kebaikan apa saja yang akan kita lakukan itu akan mendapatkan limpahan pahala. Nah, kita bisa mengisinya dengan mengikuti majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis taklim. Jadi tidak ada alasan bahwa orang haid nanti, wah aku nggak dapat apa-apa ya selama bulan Ramadan, selama aku haid. Tidak, Anda tetap bisa menabung pahala dengan cara tadi. Yang pertama tadi ada sholawat, kemudian berzikir, kemudian juga Anda mengikuti majelis-majelis ilmu. Yang keempat, ini yang tidak kalah penting juga ya. Ini pahalanya juga luar biasa. Anda nggak puasa, tapi Anda bisa dapat pahalanya orang puasa. Nah, saya kira kalau mbak-mbak santri di sini, cak santri ini sudah paham apa itu caranya. Ya kasih makan pada orang yang berpuasa. Nah, apalagi kalau perempuan, kita bisa ya biasanya masak gitu ya, karena biasanya perempuan identik dengan suka masak ya. Boleh lah ya. Atau kalau yang di pondok, beliin cemilan lah buat temenku yang puasa, gitu ya. Kita nggak puasa, tapi kita tetap dapat pahala orang puasa. Nah, yang kemudian yang kelima, sebenarnya ada banyak sekali ya, mau ditambahin. Tidur pun Anda juga dianggap sebuah ibadah selama, tapi bagi yang berpuasa ya. Tapi kalau kita niatkan, karena ketika orang haid itu kondisi badannya itu sangat lemah, kita niatkan ibadah menjaga kondisi tubuh. Itu juga bisa dianggap sebagai sebuah ibadah. Karena bagaimanapun badan ini ya bukan sekedar badan aja, tapi ini adalah suatu bentuk nikmat yang Allah berikan ke kita. Nah, kita harus berusaha untuk menjaganya dengan baik. Kemudian yang keenam, ya kita berusaha tetap berbuat baik selama bulan puasa. Insya Allah pahala bulan puasa akan tetap mengalir walaupun kita tidak sedang dapat menjalani ibadah puasa. Gitu. Nah, untuk yang poin ketiga, bagaimana sih kita menata hati pikiran agar tetap bisa produktif selama puasa, apalagi dalam kondisi kalau perempuan berhalangan ya karena tadi ya haid nifas. Nah, kondisi haid nifas itu adalah kondisi yang istimewa bagi perempuan. Kalau haid ya rutin lah ya, umumnya 1 bulan sekali. Nifas mungkin ketika setelah melahirkan. Nah, disebut istimewa karena apa? Karena tidak hanya sekedar keluar nyun sewu darah gitu, tapi juga ada perubahan-perubahan hormonal. Ya, kalau haid sifatnya temporer. Kalau nifas sifatnya walaupun temporer tapi agak lama. Karena orang sebelumnya tidak punya anak, kemudian punya anak, ada perubahan hormon yang luar biasa. Makanya kalau kadang-kadang orang habis melahirkan, sekarang lagi ngetren ada istilah baby blues. Nah, itu diantaranya juga dipengaruhi aspek hormon. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri bagaimana menjaga hati dan pikiran selama bulan puasa agar tetap bisa enak, tenang, produktif begitu. Nah, yang pertama adalah ya nomor 1 jelas menerima kondisi. Saat ini saya haid, maka saya nggak bisa puasa, yaitu terimalah. Jangan memaksakan diri atau kemudian menyulitkan diri sendiri. Saya haid, saya akan tetap imsak. Memang Imam Syafi'i menganjurkan misalnya ada orang haid kemudian dia suci tengah hari gitu ya, dia disunahkan imsak. Tapi ada juga orang yang kemudian berpikir, walaupun saya haid, saya akan imsak mulai dari subuh sampai maghrib, jadi seolah-olah berpuasa. Tentang ini saya mungkin tidak akan menilai itu baik atau tidak, tapi mari pikirkan kondisi diri sendiri gitu ya. Apakah itu baik untuk kondisi Anda, kondisi fisik Anda? Karena orang haid ini dia mengeluarkan banyak darah begitu ya, yang notabene itu diantaranya yang keluar banyak adalah zat besi, bisa mempengaruhi kondisi atau vitalitas kita, sehingga memang dianjurkan itu makan karena Allah sendiri sudah mengatakan haram berpuasa.
Gitu. Kalau udah haram berarti ya memang at least setidaknya kita adalah yang diminum atau yang dimakan. Kalaupun Anda ingin imsak tadi, yang menahan diri, ya silakan, tapi sebaiknya tetap ada yang dimakan sedikit-sedikit karena badan ini butuh. Kalau tidak kita malah akan zalim kepada badan kita. Begitu pula yang nifas demikian juga. Kalau memang sedang lelah, sedang letih, ya tidurlah gitu ya. Apalagi dalam bulan puasa, jangan memaksakan diri. Yang kedua adalah karena aspek hormon kita sedang fluktuatif ya, sedang ada perubahan-perubahan, maka coba Anda identifikasi hal-hal yang membuat Anda lebih tenang. Karena tiap orang itu berbeda. Ada yang dia tenang kalau dia istirahat rebahan, ada yang tenang dengan membaca buku, begitu ya. Ada yang tenang dengan melantunkan sholawat. Nah, itu silakan dicoba. Karena itu akan membantu kita untuk menghadapi perubahan-perubahan hormonal yang akan berpengaruh pada aspek psikologis kita. Nah, yang ketiga adalah ketika Anda sudah merasa lebih enak, maka jangan terlalu lama ya untuk aku mau mager terus gitu. Sebaiknya Anda sudah mulai bergerak, beraktivitas, apa yang bisa Anda lakukan itu lakukan saja. Bayangkan bahwa haid atau nifas ini kesempatan Anda untuk rehat. Ketika Anda udah agak pulih, Anda bisa beraktivitas dan harapannya lebih produktif karena bagaimanapun kita berharap bisa mendapatkan berkahnya bulan Ramadan. Nah, barangkali itu 3 pertanyaan dan jawabannya. Barangkali mungkin ada yang mau di follow up atau ditinjau ulang, silakan. Sudah Baik. cukup. Baik. Masya Allah, begitu luar biasa sekali penjelasan dari Neng Luluatul Hizanah. Semoga kita semua dapat mengambil kemanfaatan, apalagi kita seorang kaum perempuan, kaum muslimah, bisa memberikan manfaat dan mengambil dampak positif dari apa yang beliau sampaikan. Cukup sekian dari saya selaku host. Terima kasih atas waktu dan tempatnya, Neng. Sama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun Tambah Beras TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.